Oke? So, siap? Kita mulai ya? Jadi ini adalah edisi yang ke-10, di mana kita bakal bahas kitab Matius 10 tentunya ya. Seperti biasa, kita mulai dengan quick recap apa yang kita belajar 2 minggu yang lalu. Boleh tampilkan slide-nya. 2 minggu yang lalu kita membahas Matius 9, yang saya kasih judul Choose Your Side, mungkin masih ingat ya. Kita ngelihat bahwa ketika Yesus makin aktif dalam mengajar, dalam bikin mujizat, selalu ada orang-orang yang mendukung, tapi selalu juga ada orang-orang yang membenci dan mengkritik. Selalu ada opposition. Sudah bisa lihat lagi tabelnya itu kan, dia nyembuhin orang lumpuh, dibilangnya menghujat Allah, gitu kan. Dia manggil pemungut cukai, Matius, dibilangnya, ih makan semua orang berdosa tuh. Dia bangkitin orang mati, diketawain malahan. Dan dia menyembuhkan orang buta, orang bisu, dibilangnya, ini kuasa penghulu setan nih, Beelzebul. Jadi parah banget, gitu ya. Selalu ada oposisi. Dan demikian juga buat kita, oke? Saat kita memilih untuk berdiri untuk kebenaran, mengabarkan tentang Yesus, melayani Tuhan, melayani sesama, kita nggak bisa berharap semua orang akan senang. Akan selalu ada oposisi, oke? Mengikut Tuhan akan banyak tantangan, dan kita harus dengan tegas memilih di pihak mana kita mau berdiri. Makanya Matius 12 ayat 30 bilang itu, if you are not on my side, you are against me. And if you refuse to help me gather the spoils, you are making things worse. Jadi kalau kita nggak jelas nih pilihnya di pihak mana, kita itu malah bikin keadaan makin parah, malah nyusahin gitu kan. Kalau kita nggak di pihak Tuhan, berarti kita melawan Tuhan. So, pertama, choose your side. Karena ikut Tuhan nggak bisa setengah-setengah, betulnya nggak boleh sombong-sombong kuku. Dan setelah itu, help others to choose their side juga. Bantu teman-teman kita, keluarga kita, rekan-rekan kita buat memilih juga pihak mereka, supaya mereka nggak binasa. Amin. Oke, itu bahasan kita 2 minggu yang lalu. Dan hari ini kita bakal lanjut ke pasal berikutnya, yaitu Matius 10. Ready? Boleh dibuka. Saya kasih judul kelas ini, The Ambassadors. Oke, ambassadors artinya itu duta atau perwakilan atau utusan. Oke, jadi kita bakal lihat bahwa seluruh pasal 10 ini itu berpusat pada Yesus memanggil dan mengutus ke-12 rasulnya yang menjadi perwakilannya dia, ambassador-nya Yesus. Siap ya? Oke. Perikop pertama di ayat 1-4 itu adalah diawali ketika Yesus memilih 12 rasul utamanya. Oke, kita ingat, kalau sudah ingat 2 minggu yang lalu, di perikop sebelumnya kan kita bicara mengenai tuayan yang banyak dan pekerja yang sedikit. So, Yesus tahu bahwa misi pengabaran Injil ini adalah sesuatu yang nggak bisa dilakukan sendirian. Itu sebabnya Yesus membentuk core team-nya untuk membantu dan meneruskan misi yang besar ini. Hal yang sama kita terapkan di gereja. Betul? Kenapa sih kita ada home cell? Karena para pastor nggak bisa menggembalakan ribuan jemaat sendirian. Terus kenapa di home cell ada core team? Karena para home leader juga nggak bisa ngurusin semua jiwa di home cell sendirian. We need to have a team. We need to work together. Dan inilah teladan yang diberikan oleh Yesus. Oke? Nah, kita lihat di Matius 10 ayat 1 dan 2a dulu, kita baca di layar. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Oke, stop dulu di sini. Nah, kalau sudah perhatikan, ini adalah pertama kalinya kata apostle atau rasul itu muncul di Alkitab. Nah, kata rasul, apostle ini artinya tadi messenger atau ambassador. Seseorang yang dikirim sebagai utusan, sebagai perwakilan untuk menyampaikan sebuah pesan. Makanya judul kelas hari ini The Ambassadors, oke? Karena kita akan membahas soal rasul-rasul ini, para pembawa pesan. Nah, perhatikan di ayat ini menarik banget bahwa, lihat yang saya kuningin ya, ke-12 orang ini mula-mula mereka disebut murid di ayat 1. Betul ya? Dan lalu di ayat 2-nya baru mereka disebut rasul ya. Yesus memanggil ke-12 murid, lalu kemudian inilah nama ke-12 rasul. Pertama dibilangnya murid dulu, baru kemudian rasul. Nah, ini mengajarkan kita tentang sebuah urutan yang nggak boleh terbalik. Oke? Kalau kita mau menjadi pembawa pesan yang efektif buat Tuhan,
pertama-tama kita harus mau untuk dimuridkan terlebih dahulu. Kita harus mau submit di bawah authority, kita harus mau diajar. Masalahnya, banyak banget orang yang pengen melakukan hal-hal besar, mereka pengen mengubah dunia, tapi mereka nggak punya kerendahan hati untuk dimuridkan. Akhirnya mungkin mereka punya karunia yang luar biasa, tapi mereka nggak punya karakter. Ingat yang kemarin Mas Nona bahas ya, soal karakter dan karunia. Itu membuat pelayanan mereka nggak efektif, nggak maksimal. Karena karunianya punya, tapi karakternya nggak ada. So, pertama harus jadi murid dulu, baru kita bisa jadi rasul. If you don't have the humility to be discipled, gitu ya, you cannot win the hearts. Kalau nggak bisa memenangkan orang, memenangkan jiwa. Kalau kita nggak punya kerendahan hati yang kita dapatkan dari proses pemuridan, kita nggak akan bisa memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. So, be a disciple first, then after that, you can be an effective ambassador for Christ. Jadi murid dulu, baru setelah itu kita bisa jadi ambassador yang efektif buat Kristus. Ada amin? Amin. Oke, jadi mari punya kerendahan hati, mau dimuridkan dulu. Nah, next, ini yang menarik. Di ayat berikutnya, kita bakal melihat daftar nama-nama dari 12 rasul yang dipilih oleh Yesus. Ini saya sudah bantu rangkumkan buat saudara. Kita bakal stay di layar ini cukup beberapa waktu. Saya bakal bahas sedikit. Nama-nama ini, kalau saudara lihat, itu ada yang ditulis berbeda-beda di kitab-kitab lain. Makanya baiknya kita bandingkan langsung semuanya bersama-sama, side by side, supaya kita tahu ini mana aja orang yang sama yang dimaksud. Oke, jadi kita bakal spend sedikit waktu di list ini, dan saya bakal coba ceritakan beberapa hal mengenai 12 rasul ini. Oke. Nah, Injil Matius, Markus, dan Lukas, mereka memberikan list dari 12 nama ini. Sementara Injil Yohanes itu nggak bikin daftar, nggak ada di Yohanes, tapi di berbagai kesempatan, Yohanes menyebut nama-nama rasul tersebut. Cuma ada 3 nama yang nggak disebut sama Yohanes, yaitu Matius, Yakobus orang Alfeus, dan Simon orang Zelot. Yang 9-nya disebut. Oke, kemudian list yang sama diulang lagi di Kisah Para Rasul, yang kita tahu ditulis oleh Lukas. Oke, jadi ada 5 kitab di Alkitab kita yang menulis mengenai nama-nama ini. Nah, kita lihat nih. 4 nama pertama, kayaknya nggak perlu saya bahas terlalu panjang, karena kita semua udah kenal, betul ya? Simon Petrus, udah jelas. Dia dan Andreas, saudaranya, itu adalah kakak beradik ya. Sementara kemudian Yakobus dan Yohanes, itu juga kakak beradik. Jadi, kalau kita perhatikan, sepertinya 12 murid ini dikategorikan, dikelompokkan lagi ke kelompok berempat-berempat. Karena di tiap 4 orang ini, kelompok berempat ini, selalu nama yang disebut pertamanya sama. Seolah-olah itu leadernya. Jadi kelompok pertama ini, Simon Petrus ketuanya nih, ketua timnya, gitu kan. Nah, jadi 4 orang pertama ini terdiri dari 2 pasang kakak beradik, Petrus sama Andreas, kemudian Yakobus dan Yohanes, yang juga dikenal sebagai anak-anak guru atau Sons of Thunder, karena temperamen mereka ya. Oke, soal 4 orang ini kayaknya nggak ada masalah, kita semua udah tahu banyak soal mereka. Nah, mari kita lanjut. Nama kelima kita lihat di kelompok berikutnya, ada Filipus. Oke, Filipus selalu disebut pertama di luar 4 rasul utama tadi. Jadi kemungkinan dia juga adalah pemimpin di kelompok berikutnya gitu ya. Dia juga salah satu rasul yang punya peranan yang sangat penting. Filipus muncul di banyak kisah, seperti kita tahu ada kisah baptisan sida-sida Ethiopia, kemudian ada kisah mujizat 5 roti 2 ikan, gitu ya. Filipus juga adalah yang berkata kepada Yesus, "Show us the Father," mewakili kerinduan generasi ini akan figur seorang Bapa. Oke, itu adalah tokoh Filipus yang kita kenal. Kemudian next ada Bartolomeus. Ini nggak terlalu banyak disebut tentang Bartolomeus ini. Di Injil Yohanes itu bahkan nggak ada nama Bartolomeus. Kalau kita lihat di Matius, Markus, Lukas, dan Kisah Para Rasul, disebutnya Bartolomeus. Di Yohanes nggak ada, tapi ada nama Nathanael yang disebut sebagai seorang murid yang diperkenalkan oleh Filipus kepada Yesus. Nah, dari cerita itu, dan karena mereka berdua selalu disebut barengan, maka mayoritas ahli Alkitab sepakat bahwa Bartolomeus dan Nathanael ini adalah orang yang sama. Oke, Bartolomeus dan Nathanael adalah orang yang sama. Kemungkinan besar namanya adalah Nathanael Bartalmai.
Jadi Talmai itu adalah nama ayahnya. Kita ingat bahwa Petrus pun dipanggil sama Yesus Simon Barjona, betul ya? Simon anak Yunus kan, Simon Barjona. Nah ini Nathanael Bartalmai, Nathanael anak Talmai. Nah Bartalmai ini yang dipercaya asal mula kenapa dia disebut Bartolomeus, oke? Nathanael Bartalmai, Nathanael Bartolomeus. Itu adalah murid yang ke-6. Berikutnya ada nama Thomas, ini juga terkenal banget, kita semua tahu. Yohanes menyebut juga nama lainnya Didimus, dikenal juga dengan sebutan Thomas si peragu, akibat ketidakpercayaannya akan kebangkitan Yesus di awal. Ingat ya, dia bilang, kalau aku nggak menusukkan jariku ke tangan Tuhan, ke lambungnya, aku nggak percaya. Jadi dia disebut sebagai Thomas si peragu. Ini juga sangat terkenal, pribadi ini. Next kita lihat ada nama Matius. Oke, Matius si pemungut cukai, penulis Injil ini. Nama lainnya adalah Lewi. Oke, kitab Markus dan Lukas menyebutnya sebagai Lewi, anak Alfeus. Ini juga kita udah bahas di minggu lalu, kisah perjumpaan Yesus dengan Matius. Jadi nggak bakal kita bahas lagi, tapi dia juga salah satu dari 12 murid pastinya ya. Dan kemudian berikutnya, nah ini kelompok yang terakhir, 4 orang terakhir, ini yang cukup jarang dibahas. Ada yang namanya Yakobus anak Alfeus. Oke, dia dikenal juga dengan sebutan James the Less atau Yakobus muda. Nanti berikutnya saya akan terangkan lebih jauh tentang Yakobus ini. Kita skip dulu aja. Tapi kemudian berikutnya ada lagi namanya Tadeus alias Lebaus. Terjemahan New King James menyebut namanya Lebaus. Sementara di terjemahan Indonesia, Matius Markus menyebutnya Tadeus. Sementara di Lukas disebutkan namanya adalah Yudas anak Yakobus. Yohanes menyebutnya sebagai Yudas yang bukan Iskariot untuk membedakannya dengan Yudas Iskariot. Oke, jadi kita sebut dia sebagai Yudas Tadeus dikenalnya. Yudas Tadeus. Itu adalah murid yang ke-10. Kemudian murid yang ke-11 ada Simon orang Zelot atau yang dalam bahasa Inggris biasanya disebutnya Simon the Canaanite. Simon orang Kanaan. Kenapa selalu disebut Simon orang Zelot? Supaya nggak ketukar dengan Simon Petrus. So kita lihat ini nama-namanya banyak yang sama, betul? Simon ada 2, gitu kan? Yudas ada 2, kemudian Yakobus ada 2, gitu ya. Nah jadi ini disebut Simon orang Zelot supaya nggak ketukar dengan Simon Petrus. Nah kenapa dibilang orang Zelot? Mungkin saudara perlu tahu sedikit background sejarahnya. Zelot itu adalah nama sebuah komunitas nasionalis radikal di orang Yahudi zaman itu. Nah ini adalah kelompok radikal yang sangat menentang pemerintahan Romawi, termasuk Herodes. Karena Herodes dianggapnya adalah antek Romawi sama mereka. Nah, kelompok Zelot ini percaya bahwa hanya Mesias yang boleh jadi raja atas mereka. Jadi penguasa lain nggak dianggap. Jadi kaum Zelot itu di zaman itu dianggap sebagai pemberontak radikal karena mereka nggak mengakui otoritas Herodes maupun Romawi. Nah, Simon ini tadinya adalah anggota dari kelompok Zelot ini. Seperti partai politik, tapi bukan partai resmi juga. Itu seperti ya kelompok radikal aja gitu. Nah, tadi Simon anggota kelompok ini, makanya dia dikenal sebagai Simon orang Zelot. Oke. Dan terakhir ada Yudas Iskariot. Ini juga kita tahu yang akhirnya mengkhianati Yesus dan bunuh diri. Dan di Kisah Para Rasul kita bisa baca bahwa di kemudian hari Matias dipilih untuk menggantikan posisi Yudas dan menggenapkan jumlah yang 12. Oke, jadi ini list 12 rasul berdasarkan masing-masing penulis Injil dan Kisah Para Rasul. Saudara boleh foto, boleh screenshot supaya lain kali nggak bingung. Mau diapalin juga boleh, bagus kalau bisa hafal gitu ya, 12 murid. Kalau saya ngapalinnya paling gampang tadi 4 aja gitu ya, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, kemudian Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, kemudian Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Yudas Tadeus, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot. Nah, biasa ngapalinnya per 4, itu paling gampang. Oke, itu sekilas mengenai 12 rasul yang dipilih oleh Yesus. Next slide. Oke. Berikutnya, saya mau kita melakukan sedikit studi tentang yang namanya Yakobus. Oke, ini study on James. Kenapa saya perlu tambahin, selipin slide ini gitu ya? Karena tadi Yakobus alias James alias Jacob, jadi kalau saudara baca James sama Jacob itu sama. Oke, terjemahannya ada yang bilang James, ada yang bilang Jacob.
ini adalah nama yang sangat umum di zaman itu. Seperti tadi, seperti John, Simon, itu nama yang sangat umum. Kalau di Sunda hari ini mungkin seperti nama Asep gitu ya, kan banyak yang namanya Asep. Gitu. Nah, kalau ada namanya Asep jangan tersinggung ya, nggak apa-apa, bagus nama Asep. Nah, supaya nggak bingung, saya paparkan di sini bahwa kalau saudara baca Alkitab kita, setidaknya ada 4 orang, ada 4 Yakobus yang berbeda, yang namanya akan kita temukan di Alkitab. Oke, yang pertama itu adalah yang kita kenal dengan sebutan James the Great, alias Yakobus tua. Siapa Yakobus tua? Ini mengacu pada anak Zebedeus tadi, kakak dari Yohanes. Oke, dia adalah salah satu dari murid yang terdekat dengan Yesus, dan dia juga adalah rasul pertama yang mati sebagai martir di tahun 41 AD ya. Oke, 41 setelah Masehi dieksekusi oleh Herodes Antipas. Jadi ini martir pertama dari 12 rasul, yang pertama mati itu ini Yakobus tua, kakak dari Yohanes. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya James the Less, alias Yakobus muda. Siapa ini? Ini adalah tadi murid yang disebut sebagai Yakobus anak Alfeus. Kemungkinan besar dia adalah saudara dari Matius, karena kita ingat bahwa di Matius juga disebut sebagai Lewi anak Alfeus. Ayahnya sama-sama Alfeus, jadi kemungkinan besar Yakobus muda ini adalah saudara Matius. Dan kemudian di Markus 15, kalau saudara baca, saudara bisa lihat bahwa ibu dari Yakobus muda ini menyaksikan Yesus disalib bersama dengan Maria ibu Yesus dan Maria Magdalena. Disebut itu ada Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Maria ibu dari Yakobus muda. Nah, itu ngomongin soal ini, James the Less, Yakobus muda. Yohanes menyebutnya sebagai Maria istri Klopas, sehingga banyak para ahli menyimpulkan bahwa yang namanya Klopas dan yang namanya Alfeus ini adalah orang yang sama. Oke, itu tentang tokoh yang kedua, James the Less. Nah, lalu ada lagi yang ketiga nih, wah ini lumayan rumit ya. Yang ketiga ada yang disebut sebagai James the Just, Yakobus yang adil. Siapa Yakobus yang adil ini? Ini adalah saudara Yesus. Oke, the brother of Jesus disebutnya. Yakobus ini, Yakobus yang adil, ini adalah penulis surat Yakobus yang ada di Alkitab kita. Oke, di Alkitab kita, kalau sudah baca ada surat Yakobus ya. Nah, itu penulisnya yang kitabnya yang setelah Ibrani. Oke, setelah Ibrani ada surat Yakobus, betul? Nah, penulisnya itu jangan salah, itu bukan Yakobus saudara Yohanes, bukan juga Yakobus muda. Itu penulisnya adalah ini, Yakobus saudara Yesus, yang dikenal dengan sebutan James the Just. Ia diperhitungkan sebagai salah satu rasul yang penting, walaupun nggak termasuk di dalam 12 rasul yang pertama. Rasul Paulus menyebut James the Just ini sebagai salah satu dari 3 pilar gereja di era kerasulan. Nanti kalau saudara boleh catat ayatnya di Galatia 2 ayat 9, Paulus bilang ada 3 sokoguru atau 3 pilar jemaat, yaitu Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Oke, mereka ini 3 orang ini yang in charge untuk pengabaran Injil kepada orang Yahudi, sementara Paulus dan Barnabas itu in charge buat mengabarkan Injil kepada Gentiles non-Yahudi. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa Yakobus yang dimaksud Paulus adalah James the Just, bukan Yakobus kakak Yohanes. Kenapa? Karena berdasarkan timeline tadi, Yakobus tua itu udah meninggal di tahun 41. Jadi ketika Paulus berkunjung, nggak mungkin ngomongin Yakobus tua. Jadi ini mengacu kepada Yakobus saudara Yesus, James the Just. Oke? Nah, nanti hubungan antara James the Just dengan Yesus bakal saya bahas lebih dalam ketika kita bahas kitab Matius 13. Oke, beberapa minggu yang akan datang saya bakal kupas lebih dalam mengenai ini. Oke, sabar ya. Tapi yang pasti ini orang yang beda lagi. Ini saudaranya Yesus. Dan terakhir yang keempat ada lagi yang namanya James, the father of Judas Tadeus. Tadi ya, Yakobus, ayahnya Tadeus. Tadi kan kita lihat ya, Tadeus disebut juga sebagai Yudas anak Yakobus. Berarti bapaknya juga namanya Yakobus. Jangan sampai bingung nih Yakobus yang mana, beda lagi. Oke, kelompokkan seperti ini supaya saudara nggak bingung. Jadi James the Less, James the Just, dan juga James ayahnya Yudas Tadeus. Jadi ketika nanti saudara baca Alkitab, saudara nemu nama Yakobus atau James, saudara udah bisa mengira-ngira. Sip? Aman? Oke, kita minum dulu ya, sambil saudara boleh mencerna dikit, boleh foto lagi 4 jenis Yakobus ini, 4 orang Yakobus ini.
Oke, kita lanjut ya. Kita bakal lanjut, balik lagi ke Matius 10, ke ayat berikutnya. Di sisa perikop ini kita bakal lihat bicara mengenai misi yang diberikan Yesus kepada 12 ambassador-nya. Oke, Matius 10 ayat 5-8 saya bacakan buat saudara, ada di layar. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Oke, gini. Banyak orang bingung waktu baca ayat ini dan bertanya-tanya, kenapa Yesus pilih kasih dan hanya memperbolehkan 12 rasul memberitakan Injil ke orang Israel aja? Kenapa nggak boleh ke Samaria? Kenapa nggak boleh ke bangsa lain? Apakah Yesus pilih kasih? Tentunya enggak. Itu penafsiran yang keliru. Nah, kita tahu bahwa dari awal karya keselamatan Yesus itu ditujukan untuk segala bangsa, betul ya? Ayatnya apa yang terkenal? Karena begitu besar kasih Allah akan Israel, bukan ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan Israel doang. Amanat agung Yesus apa? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi jelas banget bahwa Yesus nggak bermaksud membatasi Injil hanya untuk Israel saja. Nah, jadi apa maksudnya perintah di Matius 10 ini? Nah, Matius 10 ini berlaku spesifik untuk misi yang kali itu saja, khusus buat kali ini. Contoh, supaya kebayang ya. Misalnya, 2 tahun yang lalu, ketika itu Pastor Nala menugaskan Pastor David dan Pastor Shani untuk pergi ke Jakarta, merintis gereja ICC Jakarta. Apakah itu berarti Pastor Nala nggak peduli sama kota lain, hanya peduli sama kota Jakarta aja? Tentunya enggak ya, betul? Tapi di waktu itu, misinya Pastor David, Pastor Shani, diberikan spesifik merintis di kota Jakarta. Nah, sama di ayat ini. Untuk misi yang kali ini, spesifik banget, Yesus kirim 12 rasulnya ke kota-kota orang Yahudi. Kenapa? 2 alasan. Pertama, ini untuk menggenapi nubuatan bahwa keselamatan itu akan datang dari bangsa Yahudi. Jadi suka nggak suka, Israel ini emang bangsa yang dipilih oleh Tuhan sejak awal sebagai umat perjanjian. Makanya Yesus pun lahir di situ. Jadi wajar kalau prioritas misi pertamanya ya Yahudi dulu. Gitu kan? Dan alasan kedua, bahwa Yesus juga tahu kapasitas murid-muridnya. Balik ke contoh tadi, Pastor Nala kirim Pastor David, Pastor Shani ke Jakarta. Pastor Nala kan tahu, Pastor David, Pastor Shani, mereka itu punya keterbatasan secara waktu dan secara tenaga. Nggak mungkin mereka secara sekaligus disuruh, oke, rintis 20 kota, pokoknya nggak mau tahu kalian berdua harus bisa bikin ICC 20 kota sekaligus. Kan enggak, betul? Seorang komandan pasti mengatur strategi yang dirasa paling efektif tentang target-target yang menjadi prioritas. Saudara yang bisnis pun sama, ya nggak sih? Kalau kita punya bisnis, kita harus spesifikasi siapa nih target market utama kita. Kalau enggak, jangan-jangan nanti malah semua lepas, nggak ada yang kena. Karena kita nggak tahu produk kita mau dijual ke siapa sebetulnya. Karena Yesus tahu bahwa pengabaran Injil ini adalah misi yang nggak mudah. Apalagi ini sebelum Pentakosta. Ini sebelum Pentakosta. Berarti Roh Kudus belum dicurahkan. Jadi dia tahu ini murid-murid punya keterbatasan banget. Makanya dia kirim 12 rasul utama ini ke area yang mereka udah familiar. Karena kan mereka rata-rata orang Galilea, betul ya? Jadi ini adalah sebuah, dalam tanda kutip, pelatihan pertama buat 12 rasul ini. Sebelum nantinya kita tahu pada akhirnya mereka pun pergi ke bangsa, ada yang ke Yunani, ada yang ke India, ada yang ke Asia Kecil, pokoknya kemana-mana, betul? Jadi perintah yang di sini itu spesifik untuk misi kali itu saja. Yesus bekerja dengan strategi, dengan prioritas. Betul kan? Yerusalem, lalu Yudea, lalu Samaria, dan lalu terus ke ujung bumi. Nah, apa pelajarannya buat kita? Saudara, kadang kita itu pengennya melakukan hal-hal yang spektakuler. Oh, Pastor, saya punya hati buat Eropa. Saya punya hati buat Afrika. Oke, that's good. But now, buat hari ini, what about your family? Bagaimana dengan lingkaran terdekatmu, keluargamu, teman-teman kerjamu, teman kuliahmu, komunitasmu yang belum kenal Tuhan? Kenapa nggak mulai dari mereka dulu? Kan itu Yerusalemmu, betul? Itu Yerusalem Anda.
mulai dari Yerusalem dulu, dari situ baru boleh ke Yudea, ke Samaria, dan kalau mau boleh dia lanjut sampai ke ujung bumi. Oke? Dan pesan Yesus di ayat 8 kita lihat, dibilang apa? Kamu telah peroleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Freely you have received, freely give. Dalam terjemahan The Message, bagus banget, dibilang, you have been treated generously, so live generously. Engkau telah diperlakukan dengan murah hati, jadi hiduplah dengan murah hati. This is how the grace of salvation should be preached. Kita menerima keselamatan, kasih karunia dengan cuma-cuma, secara generous dari Yesus. Nah, mari kita bagikan keselamatan, kasih karunia, ini dengan generous juga kepada sebanyak mungkin orang. Amin. Itu kira-kira misi yang diberikan Yesus kepada 12 rasulnya. Lanjut. Next ya. Lanjut. Kita lihat di ayat berikutnya. Ayat berikutnya di ayat 9 sampai 12, boleh di next. Dibilang gini. Janganlah kamu bawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan kamu bawa bekal dalam perjalanan. Jangan kamu bawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Oke. Kita lihat, Yesus memerintahkan 12 rasul buat pergi jangan bawa apa-apa. Jangan bawa uang, jangan bawa bekal, jangan bawa baju cadangan. Sekali lagi saya tekankan, ini bukan perintah yang general yang berlaku di semua misi, oke? Ini perintah yang spesifik hanya untuk misi yang kali ini saja. Karena di kesempatan lain, kita juga bisa baca di Lukas 22 dibilang Yesus menyuruh murid-muridnya buat bawa bekal dan juga bawa pedang. Yang punya uang bawa uang, bawa bekal, bawa pedang. Jadi ketika Yesus bilang yang kali ini gitu ya, jangan bawa uang, jangan bawa bekal, jangan bawa baju cadangan, ini spesifik hanya untuk misi yang kali ini aja. Oke, jangan digeneralisasi. Nah, di kesempatan yang kali ini itu, Yesus lagi mau ajarin ke murid-muridnya bahwa God is a provider. Bahwa meskipun mereka nggak bawa apa-apa, Tuhan bisa dan akan pelihara mereka. Oke? Nah, berikutnya yang bagus nih. Satu hal lain yang Yesus juga lagi ajarin murid-muridnya, dan saya percaya ini pelajaran buat kita semua juga, adalah untuk accept hospitality. Lihat di ayat terjemahan New Living Translation-nya, saya bacakan, don't carry a traveler's bag with a change of clothes and sandals or even a walking stick. Don't hesitate to accept hospitality, because those who work deserve to be fed. Whenever you enter a city or village, search for a worthy person and stay in his home until you leave town. When you enter the home, give it your blessing. Oke, ini yang kita perlu belajar sama-sama. Yesus bilang, don't hesitate to accept hospitality. Jangan ragu-ragu buat menerima kemurahan, menerima keramah tamahan. Ini sesuatu yang saya pribadi belajar banget. Dulu, saudara, saya itu orangnya, saya tuh paling gak mau kalau dikasih apa-apa sama orang. Gak usah lah. Jangan nyusahin lah. Ntar utang budi lah. Aduh, gak enak lah. Jangan deh, kamu lebih butuh kayaknya. Ada yang seperti saya zaman dulu itu, mungkin ada ya, oke. Dan saya pikir dulu, itu adalah bentuk kerendahan hati. Kalau orang mau ngasih atau mau nolong, jangan diterima, gitu kan? Tapi tanpa kita sadar, jangan-jangan justru kebalikannya. Itu adalah bentuk kesombongan kita yang nggak mau nerima pertolongan orang. Oke? Nah, tahukah saudara, kenapa kita perlu belajar untuk accept hospitality? Menerima kalau ada orang yang mau memberkati kita. Saya kasih tahu ya. Saya cerita pengalaman saya. Saya nggak pernah lupa, waktu itu mungkin sekitar 3 tahun yang lalu, saya pergi makan sama Pastor Alfi dari JPCC waktu itu. Nah, itu dekat-dekat hari ketika saya itu mau wedding anniversary yang pertama, ulang tahun pernikahan saya yang pertama. Dan beliau tahu itu. Nah, waktu itu saya belum terlalu dekat sama dia, paling baru ngobrol berapa kali lah gitu ya. Nah, cuman ketika dia tahu waktu saya mau anniversary, dia langsung bilang gini, Aryan, aku mau bookingin kamu sama Ivalin hotel ya, buat kalian rayain anniversary kalian. Dan kemudian dia sebut satu nama hotel yang beken banget di Bandung, yang harganya mahal juga pastinya. Nah, saya waktu itu masih dengan pola pikir yang lama kan ya.
Respon saya langsung apa tadi? Menolak. Jangan Kak, aduh repot-repot banget, nggak usah lah, kita fine kok, kita bisa lah sendiri aja, nggak usah. Nah, tahu nggak, waktu saya jawab begitu, beliau langsung potong omongan saya, dan dia bilang dengan muka yang serius, kamu jangan halangin berkat saya dong. Wow! Dan sejak hari itu, cara berpikir saya berubah banget. Bener juga ya. Kita selama ini kan percaya akan hukum tabur tuai. Kalau kita menabur di tanah yang baik, maka kita akan menuai berlipat kali ganda. Betul? Nah ini ada orang yang mau menabur, kok malah kita halang-halangin? Apakah kita nggak pengen dia bisa menuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat? Bayangin kalau misalnya ketika itu si janda Sarfat, waktu dia mau kasih roti yang terakhir buat Elisa, Elisa bilang apa? Aduh jangan Bu, itu buat ibu sama anak ibu aja, kan kalian juga lapar, miskin lagi, udah jangan buat ibu aja. Apa yang terjadi? Si janda dan anaknya bakal makan 1 kali, lalu mati. Karena itu roti terakhir mereka, betul? Tapi karena Elisa menerimanya, dia menerima benih dari si janda ini, maka akhirnya si janda ini menuai berlipat kali ganda. Tepung dalam tempayan dan minyak dalam bui-buinya nggak pernah habis. So kita lihat bahwa dua-duanya punya peran. Si janda berperan buat taat dan memberi dengan rela. Elisa juga punya peran buat menerima hospitality dari si janda. Betul? So pertanyaannya, saudara merasa sebagai tanah yang baik atau bukan? Kalau saudara yakin bahwa saudara adalah tanah yang baik, saudara melakukan pekerjaan yang baik, saudara punya motivasi yang tulus buat orang ini. Ketika dia menabur, jangan ditolak. Yang saudara perlu lakukan adalah 1, accept the hospitality, dan 2, di ayat 12 bilang apa? Give it your blessing. Terima pemberiannya, lalu doakan orang itu. Ucapkan berkat buat dia, dan percaya bahwa dia bakal menuai berlipat kali ganda dari yang dia kasih. Nah, tapi now don't get me wrong, oke? Saya perlu tekankan, jangan sampai salah tangkep. Ini harus dilakukan dengan hati yang tulus, oke? Bukan lalu kita aji mumpung gitu ya, sengaja minta-minta atau mancing-mancing supaya dikasih sama orang, enggak. Saya juga kalau saya pelayanan, saya nggak pernah minta, oke? Prinsip saya kan tadi ya, seperti di Matius bilang, freely I receive, freely I give. Oke, saya terima cuma-cuma, saya kasih cuma-cuma. Tapi kalau orang yang saya layani digerakkan Tuhan dan dia mau ngasih, mau menabur, maka saya bakal terima. Dan saya ucapkan berkat buat dia. Meskipun bahkan kalau saya nggak butuh pemberian itu, it's okay, tetap saya terima. Kenapa? Because it's not about me. Ini bukan masalah saya butuh atau enggak. Ini adalah supaya orang itu bisa menuai. Betul? So, saya bakal terima. Dan kalau emang saya nggak butuh, ya udah saya pakai lagi buat menabur lagi, buat memberkati orang lain lagi. Betul? Dan itu membuat roda tabur tuai ini bakal terus berputar. Kita diberkati, kita berkati orang lain. Kita diberkati lagi, kita berkati orang lain lagi. Rodanya muter terus. Tapi kalau kita menolak, apa yang terjadi? We are breaking the cycle. Kita memutuskan roda perputaran tabur tuai ini. Jangan, oke? So, mari belajar hari ini untuk punya kerendahan hati to accept hospitality. Oke, ketika ada di masa lockdown ini ada orang kirimin makanan, jangan terus ngapain sih lu kirim-kirim, ini gue kirim balik, gue nggak mau. Jangan, oke? Terima pemberiannya, doakan orang itu, ucapkan berkat. Oke, again dengan hati yang tulus, bukan dengan niat buat taking advantage, bukan, tapi supaya mereka yang menabur bisa menuai, supaya rodanya terus berputar. Good? Amin, amin. Sudah belajar sesuatu? Oke, ini juga sesuatu yang saya belajarnya cukup lama. Karena awalnya saya nggak mau banget terima-terima dari orang. Cuman saya mengerti ini, iya ya. Orang itu juga pengen menuai. Masa saya nggak kasih dia kesempatan? Amin. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, di ayat berikutnya lagi, kita lihat ini yang lebih berat lagi. Yesus memberi instruksi tentang apa yang harus dilakukan oleh para murid ketika orang menolak menerima mereka dan pengajaran mereka. The rejection and the persecution. Ini udah pernah saya bahas, by the way, ketika sesi Q&A di episode Matius 2. Oke, jadi saya nggak bakal bahas ini lagi, saya bakal skip. Saudara bisa masuk ke website kita, icccchurch.online. Di situ ada bannernya Me and My Bible. Saudara klik tombol replay, saudara bakal diarahkan ke YouTube-nya ICC Church. Dari situ saudara bisa pilih kelas yang kedua, Matius 2.
Dan di situ ada penjelasan saya mengenai episode ini. Oke, jadi intinya kalau suatu kota menolak, lanjut aja ke kota yang lain. Gitu. Karena menyebarkan Injil itu taruhannya nyawa waktu itu. Meskipun kita siap mati, jangan sengaja cari-cari mati. Karena masih banyak tugas yang harus dikerjakan. Oke, itu sudah bisa nonton di episode sebelumnya. Nah, kemudian perikop berikutnya lagi, Yesus mengingatkan bahwa saat kita mengikut Tuhan, itu akan ada aniaya. And that's true, itu betul banget. Apa ya? Hari ini di Cina, misalnya gitu ya, dan beberapa negara lain, itu penganiayaan terhadap orang Kristen masih berlangsung. Mereka ibadah di gereja bawah tanah, takut ditangkap sama yang berwajib gitu ya. Buat kita di Indonesia atau mungkin di Australia gitu ya, atau dimanapun yang menyaksikan hari ini, aniaya kita terima mungkin bukan aniaya secara fisik, tapi mungkin secara mental. Ya nggak sih? Kita mungkin dijauhi, kita dikucilkan sama keluarga, kita dibilang soalim sama teman-teman, dan sebagainya. Itu harus kita alami. So, di gereja kita di UCC, kita nggak cuma ngajarin yang manis-manis doang, berkat doang. Oke, makanya gereja kita kan sinodenya dibilang gereja El Shaddai Injil sepenuh, full gospel. So we embrace the whole gospel. Kita merangkul seluruh isi Injil. Pastor Nala selalu bilang bahwa balance is the key. Oke, balance is the key to life. Yang penting itu kita seimbang. Seringkali dalam dunia gereja itu ada perdebatan yang nonsens menurut saya mengenai mana yang benar. Ikut Tuhan, yang satu bilang ikut Tuhan pasti sukses. Yang satu lagi bilang ikut Tuhan pasti menderita. Gitu kan? Mana yang benar nih? Jadi orang Kristen pasti sukses atau jadi orang Kristen pasti menderita? Mana yang benar? Dua-duanya, saudara. Betul? Kita nggak boleh ekstrim ke kanan, nggak boleh ekstrim ke kiri. Ada gereja yang ngomonginnya berkat terus. Pokoknya, wah, gue tenang aja. Kalau ikut Tuhan, hidup pasti bahagia, berkelimpahan, gak ada masalah. Ada yang ekstrim ke kiri. Tapi ada juga ekstrim satunya. Kalau di gereja ngomonginnya penderitaan terus. Wah, pokoknya makin miskin itu makin bagus, makin kudus. Yang namanya harta itu jahat. Wah, ini berdebat dua aliran ini. Nah, kita percaya full gospel. Seluruh Injil. Seluruh Injil adalah kebenaran, makanya we need to teach people both. Kita perlu ajarin dua-duanya. Di satu sisi, Alkitab jelas mencatat janji Tuhan akan kelimpahan, kemakmuran, tuaian berlipat kali ganda. Tapi di sisi lain, Alkitab juga mencatat bagaimana kita harus memikul salib dalam mengikuti Yesus. Bahwa bakal ada badai, dan itu bagian dari proses Tuhan dalam hidup kita. So we teach both, okay? Baik berkat maupun penderitaan adalah bagian dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dan kita harus mengembrace dua-duanya. Okay? Again, balance is the key. Kuncinya keseimbangan. Oke, Yesus bilang tuh di ayat 16-nya tuh, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lihat, balance. Cerdik seperti ular yang melingkar di pagar. Tapi juga tulus seperti merpati, karena merpati tak pernah ingkar janji. Apa sih? Oke, jadi balance is the key. Oke, selain punya iman, kita juga perlu punya hikmat. And again, saya perlu tegaskan bahwa persecution will come. Penganiayaan itu bakal datang. Saat kita memilih untuk berdiri untuk kebenaran, menceritakan nama Yesus, mempraktekkan nilai-nilai kerajaan surga, banyak orang bakal benci kita, ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 25. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Minggu lalu kita udah belajar ya. Yesus aja waktu bikin mujizat dibilang Beelzebul sama orang Farisi, penghulu setan katanya. Apalagi kita, jangan heran kalau kita dihina orang waktu kita menyatakan kebenaran. Oke? So rejection and persecution is a part of our Christian lives. Itu bagian kehidupan kita. Tapi di tengah semua penolakan dan penganiayaan itu, puji Tuhannya, Tuhan janji bahwa ia bakal tetap menyertai kita. Lihat di ayat berikutnya, ayat 29. Dibilang apa? Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Wow,
I love this verse. Rambut kepala pun terhitung jumlahnya. That's how detail our God is. Serumit apapun masalahmu hari ini, pasti saya jamin nggak lebih rumit daripada kalau disuruh ngitungin rambut di kepala. Lebih gampang mana sok? Lebih gampang masalah kita. And God knows every single detail of them. Sampai yang terkecil, itu Tuhan perhatikan dan Tuhan pedulikan. Setiap hal detail terkecil dalam kehidupan kita. Jadi kalau ditanya, mana yang benar jadi orang Kristen? Hidup penuh berkat atau hidup penuh penderitaan? Jawabannya adalah both. Oke, dua-duanya. Balance is the key to life. Keseimbangan adalah kunci kehidupan. Amin. Terakhir. Perikop terakhir. Di sini, di perikop terakhir ini, kembali Yesus mengajar soal hospitality. Boleh di next. Nah, tapi bedanya, kalau tadi Yesus bicara soal accepting hospitality, di perikop terakhir ini Yesus bicara soal giving hospitality. Memberikan kemurahan dan keramah tamahan. Aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Oke? Ini konsep yang kita udah belajar di Matius 8. Kalau saudara masih ingat, Matius 8 ya, udah kita bahas. Ingat kisah si centurion, kepala perwira, yang mengirim perwakilannya. Ketika seorang raja kirim ambassador, maka si ambassador itu merepresentasikan raja secara keseluruhan. Full authority, seolah-olah sang raja hadir secara langsung. Oke, kita udah sepakat soal itu ya. Itu konsep messenger dan ambassador. Kemudian ayat 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, enggak semua orang dipanggil untuk jadi nabi atau hamba Tuhan, ada amin. Sebagian dari saudara itu dipanggil untuk berkarya di marketplace. Lebih banyak bahkan daripada yang dipanggil jadi pastor atau jadi nabi. Betul? Enggak semua orang dipanggil jadi hamba Tuhan. But the good news is, semua orang bisa terima upah yang sama. Seperti nabi atau hamba Tuhan. Itu kayak dibilang kan, enggak semua orang jadi hamba Tuhan, tapi semua orang bisa terima upahnya hamba Tuhan. That's why I really encourage you guys to be generous toward men and women of God. Saya kutip kembali ayat 8 tadi. You have been treated generously, so live generously. Mari menjadi generous kepada pastormu, kepada homestay leadermu, kepada bapak rohanimu. Kalau saudara diberkati lewat pelayanan mereka, berkatilah mereka balik. Oke? Mereka nggak akan minta, karena tadi freely receive, freely give. Makanya inisiatifnya harus dari kita. Kadang kita itu pengennya di-caring, pengennya doain, dilayanin, pengennya telepon tengah malam curhat, didengerin gitu kan. Tapi kita nggak pernah mikirin bahwa mereka juga manusia. Pastor kita, bapak rohani kita, home leader kita, mereka juga manusia. Mereka juga punya kebutuhan. Kita yang tahu bahwa mereka melakukan pekerjaan yang baik. Kita yang tahu bahwa mereka berjaga-jaga atas hidup kita. Let's show our generosity to them. Mari tunjukkan kemurahan kita buat mereka. Dan Yesus bilang apa? Bahwa kita tidak akan kehilangan upah kita. Bahkan kita bakal menerima upah yang sama. Seperti yang Tuhan sediakan buat para hamba Tuhan ini. So come on. You have been treated generously, live generously. Itu yang terakhir, oke? Pertama, kita accept hospitality, kita bisa terima ketika orang memberkati kita. Tapi yang kedua, kita juga give generously. Kita pun memberkati orang lain, terutama para hamba Tuhan, dengan penuh kemurahan hati. Amin. Dan itulah pembahasan kita di Matius 10, surah Matius 10 tadi. Oke. Hari ini saya bakal bahas satu pertanyaan aja di sisa waktu terakhir, 10 menit terakhir. Satu pertanyaan aja yang saya bakal bahas, karena masih nyambung dengan pembahasan kita hari ini mengenai 12 rasul. Pertanyaannya datang dari Brother David Nugroho. Oke, boleh di next pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali. Kalau ngomongin soal para rasul, tadi 12 rasul, pertanyaannya, apakah Yudas mengkhianati Yesus karena free will, atau memang dia harus menjalankan perannya agar misi Yesus terlaksana? Oke, karena kalau Yudas nggak berkhianat,
Yesus dari salib dong, nanti kita nggak selamat dong. Oke, mungkin ada yang pernah bingung juga, iya ya. Jadi gimana nih? Good question, pertanyaan bagus. Saya bakal bahas ini. Jadi ini sebuah teori yang sempat heboh di awal tahun 2000-an ketika beberapa stasiun TV itu mengangkat berita tentang ditemukannya dokumen yang disebut sebagai The Gospel of Judas. Mungkin ada pernah dengar gitu ya, Injil Judas, di mana isinya itu berkebalikan dengan Injil yang kita percaya hari ini. Di situ diceritainnya bahwa Judas is the real hero yang berkorban, dicap pengkhianat demi misi penebusan Yesus bisa berhasil. Oke, itu versi Injil Judas ini gitu ya. Nah, dokumen asli dari Injil Judas ini itu beredar sekitar tahun 200 Masehi dan digunakan oleh aliran Gnostik, yaitu aliran yang mencampurkan berbagai macam agama dan kepercayaan. Nah, karena kemunculannya cukup jauh dari peristiwa hidup Yesus tahun 200 Masehi gitu ya, dan juga penulisnya nggak jelas siapa, serta isinya itu kontradiktif dengan semua manuskrip kuno lainnya, dokumen lainnya, maka pada akhirnya para ahli menyimpulkan bahwa Injil Yudas ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, jadi ini nggak bisa dianggap kebenaran nih. Jadi kita perlu memahami bahwa dokumen-dokumen kuno ini itu ada banyak sekali, mungkin ribuan jumlahnya. Dan kita nggak bisa tahu mana yang benar, mana yang ngaco. Mungkin aja ada yang benar, mungkin, tapi yang ngaco juga banyak banget. Jadi buat yang mau baca-baca, yang senang hobi ngulik kalau nggak males, boleh baca. But do not take it as absolute truth. Jangan anggap itu sebagai kebenaran yang mutlak. Hanya 66 kitab yang dimaksud kita hari ini, Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu, hanya 66 kitab itulah yang dipercaya sebagai firman Tuhan yang inspired by the Holy Spirit, diinspirasi oleh Roh Kudus. Semua isinya dari 66 kitab ini konsisten, nggak ada yang kontradiktif, dan yang paling nyata, memiliki power saat diperkatakan dan dihidupi. Betul nggak? Yang penting itu ya nggak sih? Kita kan bukan lagi cari head knowledge-nya, kita nggak cuma nyari teori atau sekedar info, ya nggak sih? Kita mau firman yang hidup. Dan yang mengandung firman yang hidup itu adalah 66 bab yang diinspirasi Roh Kudus di dalam Alkitab kita hari ini. Oke, jadi kitab-kitab yang lain, mau baca-baca sih boleh-boleh aja, saya nggak ngelarang, tapi jangan dianggap sebagai kebenaran. Oke, buat bacaan santai aja kalau mau. Oke, nah itu salah satunya Injil Yudas. Jadi Injil Yudas itu tidak dianggap sebagai kebenaran. Oke. Nah, tapi selanjutnya, mari kita bahas sedikit soal yang namanya free will. Ini pertanyaannya menarik banget. Apakah Yudas ini sebetulnya punya pilihan untuk tidak mengkhianati Yesus? Dan yang lebih penting lagi, apakah hari ini kita juga punya free will untuk menentukan arah hidup kita? Atau apakah semuanya ini udah ditakdirkan, digariskan oleh Tuhan? Dan kita hanya menghidupinya hari demi hari aja. Mana yang betul? Nah, ini pun adalah perdebatan yang sudah berlangsung lama, boleh next. Perdebatan ini udah berlangsung di gereja selama ratusan tahun. Oke? Ada dua kubu, yaitu kubu Calvinisme dan kubu Arminianisme. Dua paham ini dicetuskan oleh, yang satu adalah oleh John Calvin. Dia itu orang Prancis ya, dan dia adalah yang memulai paham Calvinisme. Satunya lagi adalah Jacob Arminius, orang Belanda, dan kemudian alirannya dikenal sebagai aliran Arminianisme. Oke, ini agak ironis ya, karena yang satu namanya John, yang satu lagi namanya Jacob ya, Yohanes sama Yakobus pada kakak adik gitu. Enggak ya, enggak kakak adik, kebetulan aja, tapi ironis banget. Satu namanya John, satu lagi James atau Jacob. Nah, kita bakal lihat ajaran dari dua orang ini yang masih diturun-temurun sampai di gereja hari ini. Pertama kita lihat dulu soal Calvinisme. Kubu Calvinisme itu adalah kubu aliran yang percaya pada yang namanya predestination. Bahwa segala sesuatu itu udah digariskan. Pokoknya tadi kan John Calvin, makanya dikenal sebagai Calvinisme. Inti dari teologi Calvinisme ini adalah bahwa manusia itu nggak bisa memilih selamat atau enggak. Tuhan yang udah pilih siapa yang bakal selamat, siapa yang enggak. Dan ketika seseorang udah ditentukan oleh Tuhan untuk selamat, maka mau orang itu berusaha kabur gimana pun, akhirnya pasti balik lagi ke Tuhan. Oke, itu menurut John Calvin. Ayat pendukungnya tuh banyak banget. Kalau sudah lihat di layar saudara, ada beberapa ayat yang saya ambil sebagai contoh. Kisah Rasul 13 ayat 48.
Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Dibilang ditentukan oleh Allah siapa yang dapat hidup yang kekal. Kemudian Roma 9 ayat 18. Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Ia mendengarkan hati siapa yang dikehendakinya. Berarti gimana Tuhan? Siapa yang dikasih belas kasihan, siapa yang hatinya mau dikeraskan. Sama seperti Tuhan mengeraskan hati Firaun. Waktu ada yang nanya juga soal Firaun, ya kenapa dibilang Tuhan mengeraskan hati Firaun? Itu gimana Tuhan dong? Ayatnya kan bilang, siapa yang dikehendaki Tuhan, itu yang dia kasih belas kasihan, itu yang ditegakkan. Kemudian Yohanes 15 ayat 16. Ini juga terkenal banget ayatnya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Aku yang menetapkan kamu. Gitu kan. Lagi-lagi, ini Tuhan inisiatifnya. Tuhan yang pilih, bukan kita. Paling ekstrim lagi, Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tuh, bahkan sebelum dunia dijadikan, kita udah dipilih sama Tuhan. Buat menjadi anak-anaknya. So, ayat pendukung Calvinisme banyak banget. Ini cuma beberapa contohnya, masih banyak ayat lain yang mendukung teori Calvinisme ini. Oke? Kita keep dulu aja ya. Selanjutnya, kita bakal bahas soal Arminianisme. Kubu kedua ini dipelopori oleh Jacob Arminius tadi, orang Belanda. Dia menentang keras pengajaran John Calvin, dan Arminius ini lebih menekankan pada yang namanya free will atau kehendak bebas. Jadi meskipun Tuhan berdaulat, tapi ia memberikan kebebasan pada manusia untuk memilih dalam hidup ini. Ayat pendukungnya di Alkitab ada nggak? Nggak kalah banyak. Oke, saya kasih contoh dua aja yang paling terkenal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuh kan? Berarti gimana orangnya dong? Mau percaya atau enggak? Kalau percaya selamat, kalau enggak ya enggak selamat. Tuh, gimana nih? Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama dengan dia. Tuh kan? Berarti gimana orangnya nih? Mau denger nggak? Mau buka pintu nggak? Kalau nggak mau, ya Yesus nggak masuk. Dan masih ada banyak lagi ayat-ayat lainnya, oke, yang mendukung teori Arminisme ini. Dua-duanya banyak ayat pendukung. Nah, saudara dari dua penjelasan ini mungkin udah mulai bisa memilih. Saudara lebih cenderung ke yang mana? Calvinisme atau Arminianisme. Oke? Dan saya mau bilang hari ini bahwa saudara mau condong ke yang manapun itu nggak masalah. Bahkan waktu saya sekolah teologi dan diajarin soal bab ini gitu ya, sama dosennya tanya, oke, berapa banyak yang pendukung Calvinisme? Setengah kelas angkat tangan. Setengah lagi, siapa yang mendukung Arminianisme? Setengah kelas lagi angkat tangan sisanya. Jadi ini debatnya udah ratusan tahun gitu kan, sampai ke hari ini masih didebatkan dan gak ada habisnya dan gak ada gunanya juga diperdebatkan. Oke, jadi saudara mau lebih condong ke yang manapun, it's okay, nggak apa-apa. Oh, saya percaya bahwa Tuhan udah menetapkan tujuan hidup saya, bagus. Oh enggak, saya lebih percaya kalau saya punya pilihan dalam hidup ini, bagus juga, nggak apa-apa. Dua-duanya boleh. Bahwa balance is the key to life. Oke, slide terakhir ya ini. Balance is the key to life. Mari bagi ke sini. Bahwa kata kuncinya selalu adalah keseimbangan. Kita nggak perlu ekstrim kiri, kita juga nggak perlu ekstrim kanan, karena pada kenyataannya, kedua paham ini sama-sama memiliki nilai-nilai kebenaran di dalamnya. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan masa depan yang gilang-gemilang buat setiap kita. Namun saya juga percaya, orang memilih. Betul? Seorang pastor, dia memberikan ilustrasi yang bagus menurut saya. Itu seperti permainan kartu. Saudara mungkin pernah main kartu ya, apapun itulah, dari cangkulan sampai poker, terserah, pokoknya main kartu. Nah, waktu kita terima kartu di tangan kita nggak bisa pilih dapatnya kartu apa aja. Betul? Misalnya kita dapat 5 kartu, kita nggak bisa pilih kartunya apa aja. Itu udah ditentukan. Itu udah predestined, oke? Predestinasi, udah ditentukan dapatnya kartu apa. Kita nggak bisa milih. Tapi, kita bisa memilih gimana mau mainin kartunya. Mana yang mau kita keluarin duluan, mana yang mau kita keep dulu, itu free will kita. Betul? Nah, mana yang menentukan menang atau kalahnya kita di permainan ini? Ya dua-duanya. Ya nggak sih? Kartu yang bagus, kalau kartu kita bagus,
walaupun nggak terlalu jago mainnya, kita bisa menang. Kartunya jelek, kalau kita mainnya jago, bisa menang juga. Iya nggak sih? Jadi kedua faktor ini sama-sama penting. Okay? Jadi ini balance is the key to life. Dua-duanya itu ada kebenarannya di situ. Satu ilustrasi terakhir, sebelum kita tutup. Saya pribadi paling senang mengilustrasikannya itu seperti GPS. Hari ini kita semua kan kalau nyetir, kita pakai GPS ya. Mungkin Google Maps, mungkin Waze, atau aplikasi lain, apapun itulah. Nah, kalau kita masukin alamat tujuan ke aplikasinya, tujuannya kita mau kemana itu udah ditetapkan. Nation. Ya, jalan kamu, ini jodoh kamu yang terbaik buat kamu menurut saya. Itu kata Tuhan. Tapi kemudian, kalau kita nyetirnya nggak mau ngikutin aplikasi, bisa nggak? Saya tanya. Bisa aja, ya nggak sih? Meskipun si GPS udah ngomong terus nih, turn left, turn left, turn left, belok kiri, belok kiri. Tapi kalau kita ngotot nih, enggak, saya pengen belok kanan, gitu kan. Kayaknya lewat sini lebih deket nih. Lewat sini lebih nggak macet. Saya mau mampir ke supermarket dulu lah. Kita menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, bisa nggak? Bisa banget. Itu free will kita. Oke? Demikian juga dalam hidup tadi. Kita punya personal GPS kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus bakal selalu bisikin kita. Aryan, turn left, belok kiri kamu. Tapi kadang kita so tahu kadang, enggak Tuhan, saya punya cara yang lebih baik. Kita pikir kita punya pilihan yang lebih baik, kita pengen cari jalan yang lebih enak, lebih nyaman buat kita. So kita menyimpang, kita keluar dari tujuan Tuhan yang sebenarnya, yang udah dia tetapkan buat kehidupan kita. Oke, jadi dua-duanya ada ya. Penetapannya udah ada dari Tuhan, predestination udah ada, tapi kita bisa menyimpang tuh dari jalan yang Tuhan tetapkan buat kita. But you know what is the best thing? Apa hal terbaiknya? Sama seperti ketika kita ngambil jalan yang berbeda dengan yang diarahkan GPS. Kalau kita disuruh ke kiri, kita mau ke kanan, apa yang bakal dilakukan sama GPS itu? Si aplikasinya bakal apa? Aplikasinya bakal yang namanya reroute. Betul? Dia bakal langsung mengupdate lagi, dia bakal cari rute alternatif yang pada akhirnya akan mengarahkan kita kembali lagi ke tujuan awal. Betul? Itulah yang namanya grace. Itulah yang namanya kasih karunia. Itulah kenapa kita nggak perlu takut untuk melangkah dalam hidup ini. Karena even kalaupun pilihan kita salah, even kita tersesat, namun kasih karunia Tuhan selalu cukup untuk reach out to us, untuk mencari rute yang baru, dan mengarahkan kita kembali hidup yang terbaik yang Tuhan inginkan buat kita. Amin. So that's the answer. Balance is the key to life. Dan semua bagian dari Alkitab kita adalah kebenaran. Nggak ada yang salah, nggak ada yang kontradiktif, nggak boleh dipilih-pilih. Kita harus temukan keseimbangannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pelajaran hari ini. So many things yang kami sama-sama belajar. Hamba berdoa hari ini Tuhan, supaya setiap Bapak, Ibu, Saudara, teman-temanku yang mendengarkan program ini, mereka Tuhan persiapkan untuk jadi ambassador Tuhan, buat menjadi perwakilan Tuhan di bumi ini, di tengah keluarga mereka, di tengah kuliah mereka, di tengah pekerjaan mereka, di tengah bisnis mereka menjadi perwakilan Tuhan yang membawa nama Kristus. Hamba berdoa agar setiap orang bisa dengan generous give hospitality, dan juga dengan rendah hati accept hospitality. Mereka bisa memberi dengan murah hati dan menerima dengan rendah hati. Hamba berdoa, Roh Kudus bicara mengenai hal ini pribadi kepada mereka. Hamba berdoa supaya setiap ambassador Tuhan ini yang mendengarkan program ini, mereka menjadi orang-orang yang kuat, yang bertahan di tengah setiap penganiayaan dalam membela kebenaran nama Tuhan. Walaupun mereka mungkin dikucilkan, mereka mungkin dibully, diketawain, diejek, biar mereka tetap berpegang teguh pada kebenaran. Mereka tahu bahwa upah mereka itu dari Tuhan. Mereka tetap setia, mereka tetap melayani Tuhan, tetap mengikut Tuhan. They stand for the truth, even when it means standing alone. Mereka berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Dan terakhir hamba berdoa agar setiap orang di tempat ini selalu peka dengan free will-nya.
selalu peka dengan suara Roh Kudus, ketika Roh Kudus berbisik kepada mereka, memberitahukan kepada mereka mana destinasi terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat mereka. Dan mereka punya kepekaan itu buat memilih jalan yang sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dari mereka. Terima kasih Bapak. Sekali lagi mengucap syukur buat hari ini, mengucap berkat buat setiap Bapak, Ibu, Saudaraku tempat ini. Sungguh Tuhan belum selesai, Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam hidup mereka sebagai ambassador Tuhan, sebagai perwakilan Tuhan yang bergerak, berjalan di dalam rencananya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Amin, puji Tuhan. Thank you so much Bapak Ibu buat 1 jam yang sudah kita lewati bersama. Kita bakal ketemu 2 minggu lagi. Sekali lagi semua pertanyaan, semua feedback, kalau sudah punya testimoni, pengakuan pribadi, silakan kirimkan ke direct message saya di Instagram Aryan Dave. Rindu banget kita bisa belajar sama-sama, bahas bareng kendala saudara dan juga kesaksian saudara supaya bisa memberkati banyak orang. Oke, itu dari saya hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang di program yang sama, Me and My Bible. Jangan lupa besok ada Powerhouse, ada ibadah yang luar biasa juga buat The Bridge dan Genesis, dan hari Minggu ada ibadah Profam juga, yang pasti akan mengubahkan kehidupan kita. Dan ada encounter class di hari Minggu, jangan lupa juga. Oke, itu dari saya. Sampai ketemu di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.